Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Kita masih hidup pada hari ini. Kita masih dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban seorang muslim dan muslimah, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan kita, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz, saya pribadi ingin mengingatkan nasihat sebagai untuk diri sendiri dan untuk para yang mendengarkan. Kita sudah ketahui saudara-saudara kita di Sumatera, ya, di kawasan Medan, kemudian Aceh, Padang dan sekitarnya yang sedang ditimpa ujian, ya, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan ini bukan takdir Allah, ini hasil dari bobroknya pemerintah misalkan dalam menegaskan terkait pengelolaan hutan dan lain sebagainya, nah, ini berbahaya perkataan seperti ini. Ya. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di balik takdir itu ternyata memang ada sebab-sebabnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sebab-sebabnya. Sejelas apapun variabel sebabnya, itu semua tetap ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya bilang itu takdir ketika tidak jelas sebabnya. Kalau sebabnya jelas, tidak boleh salahkan takdir. Salahkan penyebabnya. Nah, ini keliru. Mau terlihat sebabnya, diketahui sebabnya atau tidak diketahui, itu sudah semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diyakini seorang muslim. Ya, karena saya melihat ada postingan, ya, flyer, ini bukan takdir Allah. Ini hasil dari pemerintah yang dan lain sebagainya. Nah, ini berbahaya untuk keyakinan kita. Kita yakini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah menakdirkan sesuatu, secara hitung-hitungan dunia ada sebab-sebabnya, ya, banyak, dan kita tidak menafikan itu. Meyakini takdir Allah bukan berarti menafikan sebab-sebabnya. Kita tidak mau anak-anak kita ketabrak di jalan, maka kita perintahkan dia untuk jangan lari-lari di jalan, nak, di pinggir saja jalan, pegangan tangan Umi, pegangan tangan Abi, ya. Bukan berarti sudah nggak usah dipegangi biar lari-lari aja, kalau takdirnya tidak ketabrak tidak bakal ketabrak, tidak begini, ya. Terus kalau ternyata ketabrak, bukan berarti ini bukan takdir Allah, ini gara-gara salahmu, nak, nggak mau dikasih tahu, ya, nggak bisa. Apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah memberikan sebuah ujian kepada manusia, maka tugas manusia adalah introspeksi diri, evaluasi dirinya, jangan tunjuk orang lain. Ya, apa-apa yang disalahin pemerintah. Memang meskipun ternyata ada andil dari keputusan pemerintah di situ, ya sudah. Ya, kita juga evaluasi, masa hanya karena itu? Banyak faktornya, ya. Dan itu bentuk dari Allah mengingatkan kita. Ma asabakum min musibatin fabimma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu musibah menimpa suatu kaum kecuali itu karena ulah tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan yang lebih banyak. Yang Allah berikan ujian itu hanya sedikit dari total dosa dan kemaksiatan yang dilakukan
kita sebagai manusia. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat, dan tentu terlepas dari itu semua kita doakan saudara-saudara kita. Semoga Allah jaga mereka, Allah ganti yang lebih baik, Allah berikan mereka ketabahan yang kehilangan hartanya, keluarganya. Ya. Tetap kita doakan kepada mereka, bukan berarti kita salah-salahkan. Ini pasti kalian banyak dosanya ini orang-orang Sumatera. Ya. Kita juga banyak dosanya. Cuman Allah lagi memberikan ujian kepada mereka, maka kita doakan. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Mungkin ada ekspedisi ke sana, ekspedisi relawan atau mungkin donasi, silakan kita tempuh. Ya, sebagaimana saudara kita di Palestina yang jauh sana kita berusaha, maka yang dekat juga kita lebih berusaha lagi. Ya, kita doakan ya, jangan kita justru mensyukuri mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita semua dari berbagai macam musibah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz halaman buku terjemah halaman 662. Kita masuk ke barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Kemarin kita sudah membahas tentang jual beli yang diharamkan. Sebenarnya ini belum semuanya. Ya, sebenarnya ada yang lebih banyak lagi, lebih rinci lagi. Cuman kita cukupkan segitu dulu saja. Nanti sambil berjalan, mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya lagi. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam, dalam syariat Islam. Yang pertama, yaitu khamr, minuman keras. Ya, apa itu khamr? Ya, khamr itu yang memabukkan. Yang memabukkan, barang-barang yang memabukkan. Kita baca dulu. An Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazalat ayatu suratil Baqarah an akhiriha, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hurrimatit tijaratu fil khamr. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala sejumlah ayat bagian akhir surat Al-Baqarah turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat lantas bersabda, telah diharamkan jual beli khamr. Ya. Dan khamr, ulama sepakat khamr ini haram. Ya. Ulama sepakat khamr itu haram. Tetapi ulama berikhtilaf, khamr ini masuknya najis apa tidak? Ya. Khamr itu najis apa tidak? Kalau kena kulit itu hukumnya kayak kena kencing apa tidak? Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khamr itu najis, ya, sebagaimana mengambil dalil dari innamal khamru wal maisiru wal ajnasu rijsun min amali syaitan, atau kama qala Allah Taala, ya. Sesungguhnya khamr, ya, judi itu rijsun, najis, min amali syaitan, dari amalan-amalan syaitan. Ini pendapat yang pertama. Jadi khamr itu dianggap najis. Jadi kalau kita kena minuman keras contohnya apa, Pak? Sepatu. Minuman beralkohol, minuman enggak mesti beralkohol sih. Minuman yang itu memabukkan, berisi zat yang memabukkan, ya. Maka sebagian ulama mengatakan ini najis. Kemudian yang lain mengatakan tidak najis. Khamr haram, tapi dia tidak najis. Dalilnya apa? Dahulu ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, kan khamr itu diharamkan 3 fase. Ya, pertama disebutkan dulu khamr itu ada baiknya memang, ada manfaatnya, ada maslahatnya, tapi madorotnya lebih besar. Kemudian turun ayat kedua, kamu jangan datang ke sholat dalam keadaan mabok. Maka semakin sempit lagi. Orang-orang sahabat pada saat itu kalau mau meminum khamar, maka waktunya semakin sempit lagi. Tidak mungkin dari maghrib ke isya minum, karena itu sebentar lagi sholat isya. Ya, jadi semakin sempit lagi waktunya. Kemudian yang ketiga baru diharamkan secara mutlak. Begitu haram secara mutlak semuanya, maka para sahabat di kota Madinah saat itu menumpahkan semua khamarnya. Ditumpahkan di jalanan, sampai disebutkan jalanan itu tergenang tergenang air khamr. Nah, namanya jalanan sudah tergenang khamr, pasti ada orang lewat ya jalannya, dan tidak pernah disebutkan dalil athar bahwasanya sahabat yang melewati jalanan yang masih menggenang khamr itu mencuci kaki atau berwudu.
karena kena khamar itu. Maka ini ulama yang berpendapat tidak ada dalilnya yang mengatakan khamar itu najis. Maka yang insya Allah yang saya pilih ya, atau yang kuat yaitu khamar tidak najis. Meskipun ada yang mengatakan khamar najis. Nah nanti hukum khamar najis atau tidak ini nanti akan berefek ke hukum parfum yang beralkohol. Khamar zaman dulu itu zaman dulu orang belum tahu intinya khamar itu di dalamnya ada apa. Sekarang perkembangan zaman, pendidikan sudah mulai. Oh ternyata di dalam khamar ini ada alkohol. Nah alkohol ini ternyata kan berbeda-beda juga. Ada alkohol yang memang untuk konsumsi yang untuk memabukkan, ada alkohol yang untuk pemakaian luar atau mungkin kondisi-kondisi tertentu. Nah, apa sekarang hukumnya pakai parfum beralkohol? Boleh apa tidak? Kalau dia berpendapat khamar itu najis, yang mana di dalam khamar itu ada alkohol, maka dia juga harus berpendapat dengan tidak boleh pakai parfum beralkohol. Ya, kalau dia memilih pendapat khamar itu najis, berarti nggak boleh parfumnya najis, tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya. Tapi ulama yang bilang parfum beralkohol boleh, pertama karena menganggap khamar bukan najis. Yang kedua ada yang mengatakan juga alkohol yang dipakai ini itu alkoholnya bukan parfumnya. Jadi setelah disemprotkan tuh alkoholnya menguap. Yang menempel di baju itu parfumnya. Alkohol itu hanya di dalam botol. Ketika sudah disemprotkan hilang. Jadi bukan kita pakai alkoholnya tapi pakai parfumnya. Alkohol langsung menguap. Ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya yang berpendapat khamar itu najis maka dia juga tidak boleh pakai parfum yang beralkohol. Ya. Dan ini berlaku untuk wanita dan perempuan dan laki-laki. Ya. Kalau nyata menganggap khamar itu tidak najis, alkohol itu tidak najis, ya maka silakan ya dipakai. Sekarang pertanyaan, loh kalau alkohol kan itu alkohol tidak boleh, ya memabukkan lah. Alkohol yang dipakai di parfum itu bukan memabukkan tapi mematikan. Coba saja diminum. Bukan yang memabukkan. Memang dalam dalil ada Nabi mengatakan ma'askaro qaliluhu fakathiruhu haram. Atau kama qala Nabi. Yang kalau pas banyak itu bikin mabuk maka sedikit pun tidak boleh. Anggaplah minuman keras kalau minum banyak baru mabuk, maka pas minum sedikit juga tidak boleh. Dari sedikit itu sudah tidak boleh. Karena nanti pas minum banyak baru mabuk, maka sedikitnya saja juga tidak boleh. Nah ini kalau khamarnya itu beneran khamar. Beda halnya kalau kita makan makanan yang bisa ada kesan maboknya. Contohnya makan apa? Tape misalkan. Atau apa? Minum napa niku sing buah siwalan, apa? Legen kalau di Jawa Timur itu namanya. Nah, itu bagaimana pendapat ulama minum itu? Beberapa ulama mengatakan minum itu tidak semua orang yang minum banyak akan mabuk. Jadi hitungannya kembali ke diri masing-masing. Jadi bukan karena zatnya itu memang memabukkan. Jadi boleh gitu maksudnya. Karena ini ada orang kok minum ini banyak mabuk ya karena dia aja. Karena ada yang lain minum banyak tapi tidak mabuk. Jadi bukan zatnya. Bukan zatnya itu. Jadi intinya untuk makanan-makanan yang ada ternyata itu nanti bikin mabuk maka sebaiknya kita keluar dari khilaf ulama secukupnya saja. Jangan sampai bikin mabuk. Ya secara umum ya tidak boleh berlebihan dalam semua hal. Ya, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan kamu berlebihan. Dan perkara khamar ini sangat berat ya. Menjual di sini hadisnya yaitu jual beli khamar tidak boleh. Maka masuk juga turunan di bawahnya, tidak boleh jual anggur untuk dijadikan khamar. Anggaplah ada orang jual anggur. Terus dia diborong sama seseorang Nasrani misalkan. Orang Kristen. Nah, dia tahu orang Kristen ini dia punya bisnis
yaitu bikin wine misalkan, bikin anggur, bikin minuman keras yang terbuat dari anggur, yang difermentasi dan lain sebagainya. Maka kalau dia tahu, dia tidak boleh menjualkan ke orang itu. Dalilnya apa? Wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kamu tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka ini berlaku ke semua hal, tidak mesti khamar. Anggaplah kita, biasanya orang punya jasa bikin kue untuk ulang tahun misalkan. Nah, kalau kita tahu itu dia untuk ulang tahun dan kita sudah tahu, maka kita tidak boleh jualkan untuk dia. Karena sama seperti kita saling mendukung dia untuk melaksanakan salah satu dari kemaksiatan ini. Dan ini berlaku di semua hal. Anggaplah mungkin ada orang yang dia mungkin misalkan ikut perguruan, kemudian kalau mau naik sabuk mungkin sembelih ayam misalkan. Meskipun katanya ayamnya buat makan bareng-bareng, ya iyalah, masuk di gua. Nah. Kalau dia tahu dan dia benar-benar tahu ini biasanya untuk dan lain sebagainya lah, seperti itu, penyerahan dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh jualkan ke situ. Maka solusinya kita kalau jadi penjual, tidak usah kepo-kepo amat lah. Ya sudah, kalau dia mau beli, ya sudah. Oh beli kue, ya wis. Nah udah beli saja, nggak usah tanya buat apa. Biar halal, biar tetap halal. Kecuali beli, oke, kue. Di atasnya ditulis ya Mas HBD. Oh, makanya bahkan beberapa toko kan saya pernah lihat tidak menerima ini, tidak menerima pesanan untuk ulang tahun, biasanya begitu. Ya monggo, ada, saya pernah lihat. Wah, Masya Allah ini. Jadi kalau kita jadi penjual, nggak usah kepo-kepo banget lah. Misalkan ada orang jual, misalkan mungkin dia jual untuk jual jajanan pasar misalkan mungkin ya. Terus kok diborong banyak ini, ya. Wah, kok borong banyak tiba-tiba, kenapa? Enggak, ini ada acara di rumah. Acara apa? Ini 100 hari. Waduh, jadi tahu. Gak jadi, saya berpendapat itu yang tidak ada. Oh gitu ya. Nah, daripada rugi, kita tidak usah kepo. Penjual itu sudah tidak usah kepo lah. Mau beli ini, oke. Berapa, antar sini ya? Ya wis, sudah antar sudah. Toh kan itu halal sudah halal. Daripada nanti malah kita jatuh ke dalam keharaman. Karena ta'awun, saling nolong-menolong dalam melaksanakan suatu hal yang haram. Maka ini tidak boleh. Ya, jadi kalau kita jualan, ya sudah. Yang nggak usah terlalu kepo, ya, biasa saja. Itu sama kayak kita jual pisau. Pisaunya buat apa Mas? Buat bunuh orang, ya ora oleh. Meskipun itu nanti nggak cuma buat membunuh orang misalkan, nggak cuma dibuat untuk ngebegal. Mungkin juga sebelumnya jadi pisau dapur dulu, terus nanti baru dipakai. Nah, sudah, nggak usah kita kepo dengan akan digunakan untuk apa alat itu atau barang tersebut. Sudah, jual saja. Ya. Kecuali yang kita jual itu benar-benar haram ya, sudah jelas, maka itu tidak boleh. Contohnya kita jual khamar, kita jual minuman keras. Sekarang muncul pertanyaan, apa hukumnya kerja di hotel misalkan, tapi hotel itu menjual khamar. Kita kerja di bagian apa misalkan? Kita kerja di bagian CS misalkan, cleaning service, atau biasanya nyebutnya apa? HK, housekeeping, ya itulah. Apa hukumnya? Dan kita kalau dapat gaji itu dari perusahaan hotel itu kan. Nah hotel itu kan ada keuntungan juga dari dia menjual khamr itu. Berapa persen pasti adalah keuntungannya. Gimana? Berarti gaji kita ini didapat dari perusahaan yang pemasukannya dia salah satunya ada pemasukan dari jual khamr. Apakah kita harus keluar dari kerjaan itu? Ya. Ini juga ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan kalau kerjaan kita tidak berhubungan langsung dengan akad khomernya itu, maka enggak apa-apa. Tetap terima gajinya. Kalau mungkin kita mau membersihkan dari situ, monggo silakan, pribadi masing-masing. Ya.
Tapi kalau kerjaan kita benar-benar, oke, kamu kerja, kamu tak pasrahi untuk nunggui showcase ini. Ini ada merek-merek terkenal ini. Nanti kalau ada yang beli kamu yang nganternya. Kalau dia bisa nolak, monggo nolak. Kalau dengan nolaknya dia dikeluarkan dari pekerjaannya, ya sudah. Ya. Kalau dia bisa melobi, silakan melobi. Intinya tidak apa-apa menerima gaji dari hotel itu atau tempat kerjaan itu. Cuman kalau dia mau, misalkan dia seorang muslim yang taat, dia imannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau pemasukan dia itu syubhat. Dia keluar cari pekerjaan yang jelas-jelas halal, maka ini sangat-sangat bagus. Ini sangat-sangat bagus, ya. Kalau perlu jualan, kerja yang kerjanya jualan. Sebagaimana yang kita pernah bahas di awal-awal pembahasan kitab jual beli ini, orang di dunia ini kerja itu dua. Ima kerja sendiri jualan, terserah jual jasa, jual barang, atau kerja sama orang. Dan ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di antara dua profesi ini yang paling berpahala dan baik itu yang kerja sendiri. Karena tingkat tawakalnya lebih tinggi daripada yang dapat gaji bulanan. Ya, bulan ini dapat sekian, bulan besok belum tentu dapat segitu. Jadi tawakalnya lebih tinggi. Tapi kalau orang yang kerja sama bos, ya dia sebulan dapat segini, sebulan depan dapat segitu. Ada ketenangan, meskipun dia tetap harus ada tawakal di situ. Tapi lebih bertawakal orang yang jualan, jual jasa, jual barang. Ya, jadi lebih baik sudah keluar cari kerjaan yang benar-benar halal, ya, yang jauh dari syubhat. Karena apa? Karena perkara jual beli khamar ini sangat berat. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, lu'inatil khamru ala asyrati aujuh. Ya, khamar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sisi. Yang pertama, bi'ainiha. Jenis wujudnya itu. Khomernya itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asiriha. Yang meras, ya, diperas atau diperas dari anggur atau dari fermentasi yang lain. Itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiriha. Yang minta diperas, perasin saya khamar, dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'iha, penjualnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubta'iha, yang beli dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamiliha, yang bawain khamar itu dari penjual ke yang mau minum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahmulati ilaih, yang dibawain, ya. Dia bawa terus dibawain untuk orang itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akili thamaniha, yang memakan hartanya, maksudnya yang mengambil keuntungan dari penjualan khamar juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaribiha, yang minum, wasaqiha, yang nuangin loh. Nuangin tok itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan al-khamr ini ra'sul ma'asi. Kepalanya maksiat. Banyak maksiat yang akhirnya muncul berawalan dari meminum khamr. Ya, betapa banyak orang-orang akhirnya nekat melakukan hal-hal yang sangat-sangat keji, diawali dengan mabuk dulu. Ya. Setelah mabuk berani bunuh orang, bunuh bapaknya, bunuh ibunya, bunuh mantannya yang dia sakit hati dan lain sebagainya. Ya. Maka ini berbahaya sekali khamar. Khamar meskipun sedikit dia tetap haram. Ya. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau minum banyak haram, maka sedikit saja meskipun belum sampai mabok dia tetap haram minumnya. Ya. Maka kita berhati-hati jangan sampai kita menjual minuman keras ini. Ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang berkaitan dengan penjualan khamar. Itu yang nomor 1, barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, intinya ya, kita jaga keluarga kita, lingkungan kita dari coba-coba ya minum khamar. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampailah. Yang kedua, bangkai babi dan patung. An Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa bi Makkah 'amal fathi
Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innahu yutla bihas sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala la huwa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanah. Dari Jabir bin Abdullah bahwa ia pernah mengatakan mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau di Mekah saat Fathu Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, menjual bangkai, menjual babi dan menjual patung. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Karena itu dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit, dan dijadikan penerangan lampu oleh orang-orang. Beliau menjawab, tidak boleh karena haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu, Allah melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, justru mereka mencairkannya, lalu menjualnya, kemudian mereka makan harganya. Jadi ini dalil tentang haramnya bangkai, haramnya babi, ya, haramnya patung, ya, jualan patung, jualan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Anggaplah ada seorang penjual yang dia jualan patung atau jualan barang-barang yang khamar, barang-barang yang diharamkan lah. Kemudian dia dapat hidayah, terus dia taubat. Dia harus apain barang-barangnya? Anggap ada orang jualan gitar misalkan, atau jualan apalah, alat musik, khamar, minuman keras, atau dia jual patung-patungan misalkan, patung yang beneran patung loh ya, bukan manekin dodolan itu, manekin dodolan nggak ada kepalanya. Apa kalau dia sudah tobat, apa yang harus dia lakukan dengan barang-barang itu? Apakah dijual? Aduh, eman-eman, jual murah aja lah, biar dosanya nggak terlalu akeh. Syekh bin Baz pernah ditanya, maka jawabannya nggak boleh dijual. Terserah mau diapakan, dibuanglah, anggaplah ternyata jual gitar. Oh kayunya bisa digunakan nih, tak pretelise misalkan. Monggo, yang penting dia karena apa? Kalau dia jualin akan dimanfaatkan oleh orang lain lagi, dan dia termasuk ke dalam orang yang menjual barang yang diharamkan. Maka gimana? Ya sudah, kalau membuangnya akan berakibat kerugian, enggak apa-apa. Lebih baik rugi di dunia daripada rugi di akhirat. Karena itu tidak boleh. Lah gimana? Aduh, kalau saya jual nanti mengkonsumsi, mengambil biaya dari penjualan yang haram. Ya wes, tak kasihkan sajalah ke orang Nasrani ya. Sama saja. Buang saja. Ya, dibuang saja. Kalau misalkan mau dibuat itu biar jadi halal lagi, misalkan anggap mungkin jual apa misalkan. Ya tadi jual alat musik terus iki tak ubah terus tak detik nol rak sendal iki kowe iso. Ya monggo silakan. Karena kalau dia jual maka dia bertawun dengan alat ini akan dipakai oleh orang lain meskipun itu jual beli. Ya. Maka kalau dia sudah tobat ya sudah. Rugi enggak apa-apa. Ya. Itu kan untuk membersihkan juga. Membersihkan. Maka ini yang harus diketahui oleh seorang muslim, bangkai, babi dan patung-patungan. Adapun misalkan jual mainan, ya, mainan untuk anak kecil, ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan karena berdalilkan dengan dalil dulu Aisyah Ummul Mukminin pernah punya mainan seperti boneka gitu, ya. Mainan anak kecil. Maka ini ada yang mengatakan boleh. Cuman kalau tidak untuk itu, maka tidak diperbolehkan. Sama halnya seperti apa misalkan? Apa? Celengan misalkan. Celengan pitik misalkan. Yes, dibeleh mawon Pak celengannya, ganti yang bentuk seng. Harimau ya. Misalkan itu untuk anak kecil ya, misalkan. Itu memang buat mainan ya, monggo lah, enggak apa-apa. Beberapa ulama masih membolehkan dengan dalil Ummul Mukminin Aisyah dulu pernah punya mainan, ya, boneka-bonekaan. Ya. Maka monggo silakan kalau untuk misalkan mungkin mengedukasi anaknya, boneka ular misalkan. Silakan.
Tapi kalau selain dari itu, maka sebaiknya dihilangkan hal-hal yang bisa menjadikan itu hidup. Misalkan mungkin matanya dihilangkan ya, atau apanya lah dihilangkan. Ya. Kalau itu untuk mainan, insya Allah boleh. Nah, untuk anak-anak kecil apalagi. Tapi kalau untuk yang sudah berbentuk patung misalkan, atau berbentuk figur action figure misalkan, atau berbentuk apa ya, sebaiknya jangan, karena itu masuk makhluk hidup yang nanti diantara ukubahnya adalah di hari kiamat akan diminta oleh Allah untuk menghidupkan ruh makhluk hidup tersebut. Kalau nggak bisa akan disiksa terus orang itu sampai dia bisa menghidupkan makhluk itu. Ya nggak bakal bisa. Yang bisa menghidupkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka hati-hati. Kalau kita anak-anak kita suka gambar, ya, suka kasih tahu dia jangan menggambar yang seperti ini. Ya, gambar pohon, gambar pemandangan. Ya, itu insya Allah lebih aman. Baik, kita lanjut ke yang nomor 3. Barang yang tidak boleh diperjualbelikan. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing, ya, jual beli hewan anjing. Kemudian hasil melacur, ya, hasil keuntungan yang dia dapatkan dari pelacuran. Kemudian yang ketiga yaitu upah dukun. Ya, ini tidak boleh semuanya. 3 hal ini tidak boleh. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Baik, kita lanjut ke yang keempat yaitu gambar yang bernyawa. An Sa'id bin Abil Hasan qal kuntu inda ibni Abbas radhiyallahu anhuma id atahu rajulun faqal ya Aba Abbas inni insanun innama ma'isyati min san'ati yadi. Dari Sa'id ibni Abil Hasan qala, dulu saya pernah bersama Ibnu Abbas. Tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan, ya Abu Abbas, sesungguhnya saya orang yang mata pencaharian saya adalah saya suka kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Wa inni asna'u hadhihi tasawir, dan sesungguhnya saya melukis gambar-gambar. Faqala Ibnu Abbas, la uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillah. Saya akan kasih tahu kamu sebuah perkataan yang saya dengar dari perkataan Rasulullah, bukan buatan saya sendiri. Sami'tu yaqul man sawwara suratan, barang siapa yang melukis satu gambar, fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruh. Sesungguhnya Allah akan mengazabnya hingga ia meniupkan ruh padanya. Walaysa binafikhin fiha, padahal dia tidak akan mungkin bisa meniupkan ruh padanya. Farabar rajulu rabwatan syadidatan wasfarra wajhuhu faqala waihak in abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadha syajar kulli syai'in laisa fihi ruh. Maka laki-laki itu setelah dibilang Ibnu Abbas, kamu kalau melukis makhluk kamu akan disiksa oleh Allah sampai kamu bisa menghidupkan makhluk tersebut. Kalau nggak bisa akan disiksa terus, ya tidak akan pernah bisa. Ya, maka laki-laki itu berubah dengan perubahan yang besar dan wajahnya menguning. Ya, wajahnya menunjukkan sikap tidak mau, tidak suka gitu, nggak terima gitu, nggak mau. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada enggak, celakalah engkau jika engkau enggan, ngeyel. Jika kalau kamu masih ngeyel dan tetap meneruskan profesimu ini, maka hendaknya engkau menggambar pepohonan dan segala sesuatu yang tidak bernyawa. Muttafaqun alaih. Ya, jadi ini kita ingatkan juga untuk keluarga kita. Ya, jangan gambar yang makhluk hidup. Ya, gambar selain makhluk hidup. Kalau mau gambar makhluk hidup, misalkan gambar orang, tidak usah kasih mata, nggak usah kasih mulut, lehernya nggak usah nyambung. Ya. Yang paling aman lehernya nggak usah nyambung. Ya, karena kalau orang tidak ada mata, masih ada mungkin orang yang dia diberikan ujian tidak ada mata. Tapi kalau orang lehernya terpisah, tidak ada. Ya, nggak ada orang yang lehernya terpisah masih hidup, nggak ada. Jadi kita hilangkan sesuatu yang menjadikan ini bukan makhluk hidup. Yang kelima, kita selesaikan saja ini sedikit. Buah-buahan yang belum nyata jadinya.
An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'i thamarah hatta yabdua salahuha wa anin nakhli hatta yazhuwa qila wa ma yazhu qala yahmarru aw yasfarru. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang menjual buah-buahan hingga nyata jadinya dan kurma hingga sempurna. Beliau ditanya apa tanda sempurnanya? Jawab beliau berwarna merah atau kuning. Jadi tidak boleh jual buah yang belum jelas. Anggap jual buah mangga tapi baru bunga-bunga kuningnya itu. Ini tak jual kamu 1 kilo berapa ya? Enggak boleh. Itu belum pasti jadi, ya. Tidak boleh jual buah yang belum jelas atau jual kurma yang belum sempurna. Ya. Menurut beliau mengatakan yang sempurna apa, yang berwarna merah atau yang berwarna kuning. Hadis selanjutnya anna Rasulullah SAW naha an bai'i thimari hatta tuzhiya faqila lahu wa ma tuzha qala hatta tahmarra faqala Rasulullah ara'aita idza mana Allahu thamarata bima ya'khud ahadukum mala akhi. Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Kemudian beliau ditanya, apa tanda kematangannya? Beliau jawab, hingga berwarna merah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapatmu? Apabila Allah menghalangi buah itu untuk matang, maka dengan alasan apa seseorang di antara kamu ngambil harta saudara? Jadi intinya, tidak boleh jualin buah yang belum jelas. Misalkan baru warna kuning-kuning gitu, belum matang. Oke, tak beli ini buah dari pohonmu 1 kilo. Tak beli sekarang, ya. Ini bukan niat inden beli sekarang. Oh, oke, pohon ini saya jual 5 juta. Ya. Buah di pohon ini bukan pohon. Buah di pohon ini semua tak jual 5 juta. Nah ini nggak boleh. Oke 5 juta ternyata nanti panen cuma 1 biji gimana? Yang lainnya kena angin terus rontok terus nggak jadi panen. Sing panen gue rusak biji mang juta. Atas dasar apa dia bisa mengambil 5 jutanya saudaranya? Itu tidak boleh. Ya. Maka yang boleh adalah kalau inden boleh. Misalkan saya beli 1 kilo ini nanti dari mangga anu. Saya minta 1 kilo manggamu ini. Oh ternyata setelah panen nggak ada, dia cariin yang lain, tidak masalah. Yang penting dia bukan dijual dengan pohonnya tanpa kejelasan. Contoh, saya jual buah sepohon ini. Pohonnya tidak dijual tapi. Nah ini nggak boleh. Tapi beda hal misalkan. Saya beli tanah 100 juta misalkan. 100 meter 100 juta. Saya jual ke kamu 110 juta. Soalnya di pojokan itu ada pohon mangganya. Yang sudah mau berbuah. Maka itu boleh. Karena apa? Karena intinya dijual tanah. Pohon mangga ini tambahan saja. Boleh. Karena itu benefitnya. Itu benefit. Kamu tak mahalin sedikit lah. Itu enak buah mangga yang siap panen. Itu mangga madu yang enak itu misalkan. Ya. Maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau jual buah di mangga, jual buah di pohon belum matang, maka tidak boleh. Karena itu termasuk goror. Ya. Tidak jelas. Belum jelas barangnya. Yang terakhir, biji-bijian yang belum mengeras. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu naha an bai'in nakhli hatta yazhuwa wa anis sunbuli hatta yabyadda wa ya'manil ahata wal mushtari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu melarang menjual buah kurma hingga nyata jadinya dan melarang menjual gandum hingga berisi serta selamat dari hama. Beliau melarang penjualnya dan pembelinya. Jadi anggaplah jual yang di dalam tanah itu jual singkong misalkan. Oke, sak kotak gini tak jual ke kamu 5 juta sajalah. Oke 5 juta dibayar. Ternyata kena hama cuman 1 sak wit tok. Iku juga nggur cili-cili misalkan. Ya, rugi yang beli. Ya, yang beli tidak boleh, yang jual juga tidak boleh. Juallah setelah panen diambil oh gini ya sudah saya beli. Ya, itu yang lebih aman dan itu yang lebih jauh dari kezaliman kepada saudara. Maka ini kurang lebih barang-barang yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya masih banyak lagi. Ya, cuman mu'alif menulis ini sebagai ringkasan saja. Nanti insya Allah sambil berjalan kita ada faedah-faedah kita sampaikan juga. Jadi intinya yang tidak boleh dijual adalah hal-hal yang haram sudah pasti. Ya, hal-hal yang haram itu berarti sudah pasti tidak boleh juga dijual. Ya, apapun itu keharamannya. Kalau itu sudah jelas haramnya, maka tidak boleh dijual. Ya. Banyak khamr, misalkan jual apa lagi?
rokok misalkan, ya sudah nggak boleh dijual, ya sudah jelas keharamannya. Kita tidak boleh jualan rokok atau jualan apa misalkan, knalpot brong misalkan, diharamkan, tidak diperbolehkan oleh negara sama, ya dan lain sebagainya lah. Semua hal yang itu dilarang, baik dilarang oleh syariat atau dilarang oleh waliul amr, maka tidak boleh dijual. Karena kita kalau menjualnya, kita ta'awun dengan orang itu di atas keburukan. Masuk ke dalam dalil ta'awun, berta'awun dengannya di atas keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam jual beli yang haram dan menjaga kita dari harta haram yang masuk kepada perut orang keluarga kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.